Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa spesies tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Gejala yang ditimbulkan identik dengan gejala infeksi bakteri E. coli, yaitu mencret putih atau dikenal sebagai white scores. Konsistensi mencret putih yang didapati akan terasa seperti kapur, diikuti dengan anemia dan disentri. Berikut merupakan rangkaian dari uji praktikum kali ini. Pertama ada pengenalan alat bahan dan media pembuatan media. Terus yang kedua ada pewarnaan gram. Terus ada isolasi dan identifikasi bakteri. Yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotika. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada cawan Petri, hot plate, stirring hot plate, autoclave, inkubator, ose, needle, stirring magnet, tabung reaksi, Bunsen, objek gelas, timbangan elektrik, aluminium foil, dan gelas Erlenmeyer. Berikut merupakan tahapan dari pembuatan media. Yang pertama, siapkan alat untuk pembuatan media, yakni gelas Erlenmeyer, stirring magnet, cawan Petri, aluminium foil, inkubator, hot plate, stirring hot plate, dan timbangan elektrik. Kemudian timbanglah 5 gram bubuk media Na atau MBA di timbangan elektrik dan 250 mili Aquades. Terus masukkanlah 250 mili Aquades dan media yang sebelumnya sudah diimbang. Selanjutnya stirring magnet dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer yang terisi media dan Aquades, lalu diletakkan pada hot plate untuk diaduk dan dipanaskan. Atur suhu hot plate sebesar 100 derajat Celcius dan kecepatan 2 mode. Tunggu hingga larutan menjadi homogen, kemudian keluarkan magnet dari gelas. Kemudian gunakan aluminium foil untuk menutup larutan media. Terus masukkan larutan media yang ditutup aluminium foil, cawan Petri yang telah dibungkus kertas, dan alat lain yang diperlukan ke dalam autoclave dengan temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs. Selanjutnya masukkan larutan media sebanyak 20 mili ke dalam cawan Petri, kemudian diamkan hingga mengagar. Setelah mengagar, tutup dan balikkan media. Jika ingin disimpan, bungkus dengan kertas lalu masukkan ke lemari pendingin. Jadi berikut merupakan hasilnya. Pada media EMBA, yang kiri ini ada media EMBA, merupakan media kultur jenis media padat yang berfungsi sebagai media selektif dengan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, berguna dalam uji bakteri E. coli karena E. coli diidentifikasikan sebagai bakteri gram negatif. Yang di kanan ini merupakan media Na, yang dimana merupakan media kultur jenis media padat juga, berfungsi sebagai media umum dan berfokus pada penumbuhan koloni seluruh bakteri yang akan diuji. Adanya media Na pada kasus E. coli berguna untuk memperbanyak koloni bakteri untuk uji coba yang lebih banyak. Selanjutnya ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan salah satu metode yang biasanya digunakan pada laboratorium untuk membedakan antara bakteri positif dan negatif. Bakteri gram positif merupakan bakteri yang menyerap warna primer, yaitu gentian violet, sedangkan bakteri gram negatif menyerap warna sekunder, yaitu safranin. Dinding sel bakteri menjadi peran utama dalam pewarnaan ini, di mana perbedaan antara gram positif dan negatif terlihat pada warna dinding sel bakteri setelah penetesan warna. Bakteri gram positif memiliki warna violet, sedangkan bakteri gram negatif memiliki warna merah. Tujuan dari dilakukannya pewarnaan gram ini adalah bakteri yang kerap menyerang dan bersifat patogen pada hewan cenderung bakteri gram negatif. Kemudian bakteri E. coli yang dicurigai pada kasus kali ini merupakan bakteri gram negatif. Pada pewarnaan ini digunakan beberapa bahan, yaitu gentian violet, lugol, alkohol, dan safranin. Ini berikut merupakan metode kerjanya. Yang pertama, sterilkan objek gelas menggunakan alkohol, kemudian diangin-anginkan. Kemudian sterilkan ose menggunakan api Bunsen. Terus taruh sedikit larutan Aquades pada objek gelas menggunakan ose. Kemudian sterilkan ose kembali. Terus ambil bakteri menggunakan ose pada media bakteri. Terus tempel ose pada media tanpa koloni bakteri untuk meninggalkan ose terlebih dahulu. Dilakukan api Bunsen di tengah peneliti dan meja biakan. Terus aduk Aquades menggunakan ose dengan bakteri untuk mencampurkan keduanya, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya teteskan 1 tetes larutan kristal violet dengan pipet dan diamkan selama 1 hingga 2 menit. Terus bilas objek gelas dengan air mengalir dengan perlahan hingga larutan kristal violet larut. Terus teteskan 1 tetes larutan lugol dan diamkan selama 1 hingga 2 menit. Terus bilas objek gelas dengan air yang mengalir dengan perlahan hingga larutan lugol larut.
Terus teteskan 1 tetes larutan alkohol dan diamkan selama 30 detik. Terus bilas objek gelas dengan air yang mengalir dengan perlahan hingga larutan alkohol larut. Selanjutnya teteskan 1 tetes larutan safranin dan diamkan selama 1 hingga 2 menit. Kemudian bilas objek gelas dengan air yang mengalir dengan perlahan hingga larutan safranin larut. Terus keringkan objek gelas dengan cara diangin-anginkan. Terus tetesi objek gelas dengan minyak emersi. Terus amati objek gelas di bawah mikroskop elektron dengan pembesaran 100 kali. Terus identifikasilah jenis bakteri lewat warna dan bentuknya. Pun merupakan hasil dan bahasanya berdasarkan hasil pengamatan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali, dapatkan hasil pewarnaan gram dari bakteri E. coli dengan ciri-ciri bakteri berbentuk kokobasil, susunan tunggal, dan bakteri gram negatif atau bakteri berwarna merah pada bakteri Shigella sp. Dinding sel bakteri menjadi peran utama dalam pewarnaan. Perbedaan antara gram positif dan negatif terlihat pada warna dinding sel bakteri dengan setelah penetesan warna. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan banyak peptidoglikan sehingga kompleks zat kristal violet tetap bertahan meski diteteskan larutan alkohol, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lipid yang tinggi terkandung dalam dinding selnya sehingga saat tetesi larutan alkohol, lipid dan kompleks zat kristal violet luntur dan menyerap tetesan pewarna safranin. Berdasarkan jenis bakteri yang diamati pada mikroskop, bakteri pada feses babi merupakan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang mengandung banyak lipid dan peptidoglikan yang tipis sehingga saat diteteskan larutan alkohol, lipid dan kompleks zat kristal violet luntur sehingga mampu menyerap safranin yang diteteskan setelahnya dan berwarna merah. Sebenarnya ada isolasi dan identifikasi bakteri. Jadi untuk meneliti bakteri yang menginfeksi, dilakukan kultivasi yang merupakan proses mengembangbiakkan mikroba dalam media kultur. Kultivasi diawali dengan isolasi bakteri di mana bakteri dipisahkan dari populasi campuran alami. Spesies bakteri yang diisolasi tersebut isolat dan tujuan dilakukannya kultivasi untuk memperbanyak populasi isolat yang akan diidentifikasi. Media isolasi yang digunakan adalah media Na dan EMBA. Identifikasi isolat dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat bakteri melalui uji biokimiawi, uji gula, dan uji sitologi. Melalui identifikasi bakteri akan dilihat bentuk jumlah reaksi dari bakteri sehingga mampu disesuaikan dengan sifat-sifat bakteri yang ada. Beberapa media identifikasi bakteri yang digunakan merupakan TSIA, SIM, MR, terus ada Simon Strat agar, dan larutan glukosa. Jadi berikut merupakan metode kerjanya. Yang ini dari media larutan glukosa, terus ada dari langkah-langkah media Na dan EMBA. Jadi di sini diterangkan cara kerja dari media TSIA, media SIM, MR, dan Simon Strat agar. Jadi berikut ini merupakan hasilnya seperti yang tertera pada gambar. Nah, pembahasannya. Jadi pada media isolasi atau media Na dan EMBA berhasil menumbuhkan koloni bakteri setelah diinkubasi selama 24 jam. Media EMBA menunjukkan pertumbuhan koloni bakteri berwarna hijau metalik pada goresan ose. Kemunculan warna hijau metalik dapat disebabkan oleh fermentasi laktosa bakteri yang meningkatkan asam pada media sehingga mengendapkan methylene blue yang terkandung dalam media EMBA. Sedangkan pada media identifikasi seperti TSIA menunjukkan perubahan warna dari merah menjadi warna kuning pada bagian atas dan warna hitam di bagian bawah dengan pengangkatan media dasar akibat adanya gas. Perubahan warna pada media TSIA mengindikasi adanya fermentasi glukosa yang dilakukan oleh bakteri sehingga menghasilkan perubahan warna dan gas. Selain itu, perubahan warna hitam diakibatkan adanya H2S dari reduksi tiosulfat. Media MR juga mengalami perubahan dari larutan kekuningan menjadi larutan berwarna merah yang mengindikasi fermentasi asam campuran sehingga pH larutan menjadi turun akibat asam yang dihasilkan bakteri. Pada media SIM, muncul cincin merah samar pada permukaan media
yang mengindikasi indol positif yang mampu memproduksi enzim tritophan oleh bakteri yang ditanam. Kemudian adanya kekeruhan pada bekas tusukan akibat pergerakan atau motility bakteri. Beberapa media seperti larutan glukosa dan media asuman sitrat tidak mengalami perubahan warna maupun bentuk. Media asuman sitrat tetap berwarna hijau setelah masa inkubasi, dan larutan glukosa tetap berwarna biru. Larutan glukosa yang tidak berubah warna dikatakan sebagai gagal uji coba karena perubahan yang tidak terjadi dapat disebabkan oleh bakteri yang pada ose mati karena suhu ose yang terlalu tinggi. Berdasarkan hasil dan ciri-ciri yang ditunjukkan selama uji coba, dapat disimpulkan bakteri tersebut merupakan bakteri E. coli. Selanjutnya ada uji sensitivitas. Uji sensitivitas merupakan uji kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotik. Jadi selama bakteri ada, uji sensitivitas dilakukan secara kontinu untuk mengetahui efektivitas antibiotik terhadap kelangsungan hidup bakteri, terutama bakteri patogen. Uji sensitivitas dipicu dari pemakaian antibiotik yang tidak dalam pengawasan medis sehingga bakteri dalam tubuh mampu berevolusi dalam resistensi antimikroba yang memunculkan multihidup resisten. Evolusi pada resistensi antimikroba dapat muncul pada enzim baru yang dihasilkan bakteri untuk merusak antibiotik. Struktur baru dinding sel yang tidak dapat ditembus antibiotik, perubahan jumlah reseptor sehingga antibiotik tidak mampu berikatan. Dengan diadakannya uji sensitivitas, dapat diketahui antibiotik paling efektif. Untuk uji sensitivitas umumnya dilakukan dengan metode difusi cakram menurut Kirby-Bauer. Metode ini menggunakan Muller-Hinton agar plate dan standar kekeruhan biakan McFarlane 0,5. Pola kepekaan yang muncul sebagai hasil dibagi menjadi sensitif, intermediate, dan resisten. Jadi berikut merupakan metode kerjanya, bisa dilihat. Nah, hasil dan bahasanya dari jenis antibiotik Cioramphenicol memiliki diameter killing zone 9 mm dan standar killing zone-nya resisten. Terus ada doxycycline dengan diameter killing zone 28 mm dan standar killing zone-nya sensitif. Terus ada streptomycin dengan diameter killing zone-nya 0 mm, itu merupakan resisten. Terus ada bacitracin dengan diameter killing zone 0 mm dan standar killing zone-nya resisten. Terus kesimpulannya, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menginfeksi babi benar merupakan bakteri E. coli atau lebih dikenal sebagai bakteri E. coli. Lewat pewarnaan gram didapatkan hasil uji coba menunjukkan bakteri gram negatif berbentuk batang tidak beraturan, serta dari percobaan isolasi dan identifikasi bakteri pada media MR dan SIM menunjukkan hasil yang mampu menyamai ciri bakteri E. coli, yaitu mampu memfermentasikan asam, memiliki indol positif, dan melakukan motilitas positif karena bakteri E. coli memiliki flagela untuk bergerak. Media EMBA juga menunjukkan ciri bakteri E. coli yang berwarna hijau metalik akibat fermentasi laktosa bakteri E. coli. Media EMBA juga menunjukkan adanya koloni berwarna hijau metalik yang merupakan ciri khas dari bakteri E. coli dari fermentasi laktosa. Bakteri E. coli merupakan bakteri gram negatif untuk berbentuk batang, tidak beraturan, dan kerap menginfeksi anak babi lewat tali pusar yang terluka. Bakteri E. coli dapat menyebabkan white scores atau mencret putih diikuti anemia, kehilangan nafsu makan, lesu, mencret. Namun infeksi bakteri E. coli dapat diatasi dengan pemberian antibiotik doxycycline karena bakteri E. coli terindikasi sensitif terhadap antibiotik tersebut. Sekian dan terima kasih.